Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Februari 2025, yang sama dalam firman Tuhan, Yohanes 8 ayat yang pertama, hingga ayat yang ke-59. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun. Ayat yang ke-59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita, ya. Khususnya hari ini, Kamis tanggal 6 Februari 2025, di Yohanes 8 ayat yang pertama. Tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun. Jadi Tuhan Yesus pergi ke bukit Zaitun, ya, untuk memberitakan firman Tuhan di sana, ya. Rakyat datang, ya, rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka, kepada mereka, ya. Jadi di ayat yang kedua, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, ya. Jadi pagi-pagi Tuhan berada di bait Allah, Tuhan Yesus, ya. Tentu banyak orang mendengarkan firman Allah di sana, kehadiran Tuhan Yesus di bait Allah. Itu pagi-pagi Bapak Saudara, ya. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, untuk mendengarkan firman Tuhan, Bapak Saudara, ya, yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia duduk dan mengajar mereka. Jadi Tuhan Yesus duduk untuk mengajar mereka, Bapak Saudara. Jadi kita yang sekarang juga kita harus belajar tentang firman Tuhan, ya. Tuhan Yesus sudah kasih contoh, dia mengajar, ya. Orang-orang datang ke bait Allah, ya. Diberitakan firman Tuhan kepada mereka. Ya Bapak Saudara yang saya cinta Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi firman Tuhan penuh kuasa, Bapak Saudara, ya. Jangan lalai memberitakan firman Tuhan. Selagi Tuhan kasih kita kesempatan, ya, di dunia ini, ya Bapak Saudara yang saya cinta Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi firman Tuhan adalah ya dan amin. Di Yohanes 8 ayat yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah terang dunia, ya. Dia sampaikan langsung kepada bangsa Israel dan kepada kita semua, ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Dia menerangi dunia ini, ya, supaya kita hidup di dalam Tuhan, ya. Jadi kalau kita hidup di dalam dunia gelap, kita pindah ke terang Tuhan Yesus, ya. Kalau mau diberkati itu, ya Bapak Saudara yang saya cinta Tuhan Yesus Kristus, ya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya Bapak Saudara, ya. Jadi ikut Tuhan Yesus itu tentu kita berhasil, ya. Kita mempunyai terang hidup, ya. Kegelapan lewat, ya. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Tuhan Yesus menerangi kita supaya kita hidup, ya, sehat, ya, diberkati, ya, yang sakit disembuhkan, ya. Apabila kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ya, percaya diri. Jadi ikut Tuhan Yesus itu percaya diri, nah, itu benar, jangan setengah-setengah, ya. Kalau mau minta pertolongan dari Tuhan harus sungguh-sungguh, ya. Jangan minta pertolongan kepada yang lainnya, ya. Boleh kepada manusia, tapi itu manusia biasa. Kalau Tuhan, ya, penciptanya, laut, langit, tumbuh-tumbuhan, dia pencipta, ya. Jadi kita wajib minta pertolongan sama Tuhan Yesus Kristus.
nafas kita, Tuhan kasih. Kita hidup sampai sekarang mujizat. Ya, kalau kita melawan Tuhan, ya, jahat di mata Tuhan, ya risiko, tanggung sendiri. Ya, di ayat yang ke-13 kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Ya, jadi orang Farisi ini banyak mengeluhnya, banyak protesnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau engkau bersaksi tentang dirimu itu tidak benar, ya, kata orang Farisi. Tapi Tuhan Yesus berkata, ya, di ayat yang ke-15, ya, Yohanes 8 ayat yang ke-15, jawab Yesus kepada mereka katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku benar, ya, karena dia Tuhan. Dia juga manusia, dia juga Tuhan, jadi benar. Ya. Itu. Jadi kesaksiannya benar, tidak seperti kita manusia. Kadang kesaksian kita tidak murni. Ya. Tuhan murni, karena dia suci. Itu bedanya, Bapak Saudara. Sebab aku tahu dari mana aku datang, ya, dan kemana aku pergi. Ya. Jadi Tuhan tahu, ya, dari surga turun ke dunia, kemudian dari dunia ke naik surga, menyiapkan tempat kita di sana pada waktu kita mati. Ya. Surga tempat kita, asal kita jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya. Pandang Yesus, kuatlah iman kita. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Ya. Jadi orang Farisi bingung, ahli-ahli Taurat bingung, ya, dengan perkataan ini. Tetapi kalau mereka punya roh Tuhan, pasti mereka mengerti. Ya, jadi Tuhan Yesus itu datang dari surga turun ke dunia. Kemudian dia waktu mati bangkit naik ke surga lagi. Nah, nanti kedatangan yang kedua kali lagi, nah, itu menjemput anak-anak Tuhan, ya, yang bertahan imannya. Ya, saudara-saudara yang saya cintai Tuhan Kristus, ya. Kemudian di Yohanes 8 ayat yang ke-57, maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Jadi orang-orang Yahudi, ya, berkata kepada Tuhan Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun. Kamu samakan dirimu melihat Abraham. Ya, padahal cara menangkap mereka salah. Ya, Tuhan Yesus itu menciptakan Abraham. Nah, itu maksudnya. Abraham itu manusia biasa, cuma dipakai Tuhan. Ya, jadi mereka itu cara nangkapnya salah, orang Yahudi ini. Ya, itulah makanya firman Tuhan harus baca itu harus dikuasai Roh Kudus, baru mengerti. Ya, orang-orang Yahudi saja kurang paham. Kita yang sekarang juga kalau tidak ada Roh Kudus kita tidak paham. Ya, karena yang mengajarkan itu adalah Roh Kudus. Ya, saudara-saudara, ya. Ayat yang ke-58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi Tuhan Yesus itu ada, baru yang lainnya. Ya, saudara. Jadi ini juga kesalahpahaman orang Yahudi. Kurang paham, karena baca Alkitab, baca kitab suci, mereka pakai pikiran mereka sendiri. Ya. Tidak mengandalkan Roh Kudus. Itulah kesalahpahaman mereka. Nah, kita yang ada Roh Kudus, kita bersyukur, ya, kita langsung paham, ya, kalau ada Roh Kudus. Kalau tidak ada, ya lain lagi ceritanya. Ya, nanti seperti orang Yahudi kurang paham begitu. Di ayat yang terakhir, ayat yang ke-59, ya, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ya, jadi orang Yahudi marah melemparkan Yesus dengan batu, tapi Tuhan Yesus menghilang, ya, meninggalkan batu. Ya, dia menghilang, Tuhan Yesus menghilang. Ya, itu suka-sukanya dia. Ya. Kalau belum waktunya, ya Tuhan ditangkap, ya begitu. Jadi ada waktunya. Ya. Semua ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang kedua, ada waktu lahir dan ada waktu mati. Jadi ada waktunya, Bapak Saudara. Kalau belum waktunya tiba, ya kita sehat, ya. Ini luar biasa firman Tuhan. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 6 Februari 2025,
di Injil Yohanes 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-59. Tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.